Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Zeni dari Prodi Pendidikan IPA STKW Nganjuk. Akan sedikit menjelaskan tentang elektrolisis. Yang pertama di sini saya akan membahas pengertian dari elektrolisis. Elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mana energi listrik tersebut digunakan untuk menjalankan reaksi redoks. Itu tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan yakni sebagai reaksi penguraian zat dengan menggunakan arus listrik. Berikut adalah susunan sel elektrolisis. Yang pertama, sumber listrik yang menyuplai arus listrik atau DC, misalnya pada baterai. Yang kedua, anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Berikut adalah susunan sel elektrolisis. Yang pertama, sumber listrik yang menyuplai arus listrik atau DC, misalnya pada baterai. Yang kedua, anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Tiga adalah katode atau elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan yang terakhir, elektrolit, yaitu zat yang dapat mengantarkan listrik. Pada penjelasan diagram yang di atas terlihat rangkaian suatu sel elektrolisis, yaitu lelehan dan aliran. Proses elektrolisis ini dimulai dengan dialirkan suatu arus listrik itu searah dari sumber ke dalam listrik. Elektron dari kutub negatif tersebut akan mengalir menuju ke katode. Akibatnya, ion positif Na+ di dalam lelehan NaCl tersebut akan tertarik ke katode serta kemudian menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, untuk ion negatif Cl- di dalam lelehan tersebut akan tertarik ke anode pada kutub positif. Ion-ion Cl- tersebut akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Elektron itu kemudian akan dialihkan ke anode serta diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Jadi, reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl bisa atau dapat ditulis sebagai berikut. Prinsip kerja elektrolisis adalah untuk menghubungkan kutub negatif dari sumber arus itu searah dengan katode, juga kutub positif itu ke anode, yang menyebabkan suatu reaksi reduksi serta oksidasi itu tidak spontan dapat bisa berlangsung. Elektron tersebut akan mengalirkan dari katode ke anode. Ion-ion positif tersebut akan cenderung tertarik ke katode dan juga tereduksi. Sedangkan untuk ion negatif akan cenderung tertarik ke anode serta tereoksidasi. Selanjutnya, bagian sel elektrolisis. Yang pertama, elektrode. Suatu penghantar yang dapat bisa menghantarkan arus listrik yang mana pada sel elektrolisis elektrode tersebut dibagi menjadi dua jenis, diantaranya anode atau katode. Anode memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit adalah suatu larutan yang mampu menghantarkan listrik atau juga mempunyai suatu daya hantar listrik yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari sel elektrolisis. Yang pertama, sel elektrolisis lelehan atau leburan adalah suatu sistem elektrolisis dengan elektrolit berupa hasil lelehan atau leburan pada suatu zat itu tanpa adanya pelarut air. Kedua, elektrolisis larutan, yaitu elektrolit yang digunakan berupa larutan dengan pelarut air. Elektrolisis larutan juga menjadi dua, yaitu elektrolisis larutan dengan elektroda inert serta elektroda aktif. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan dari reaksi elektrolisis larutan atau inert. Antara lain, reaksi berada di dalam larutan elektrolit. Reaksi yang reduksi ini merupakan reaksi
lainnya seperti platina atau PT, emas atau AU, dan grafit atau T. Elektrode aktif merupakan suatu elektrode yang dapat terlibat di dalam reaksi redoks elektrolisis. Contohnya tembaga atau Cu, krom atau Cr, dan nikel atau Ni. Yang ketiga, potensial tambahan yang diberikan. Overpotensial dibutuhkan untuk dapat melampaui interaksi pada permukaan elektrode yang umumnya sedang terjadi pada saat elektrolisis menghasilkan gas. Di sini saya akan menjelaskan reaksi di katode tergantung pada jenis kation. Kation yang pertama, logam aktif, yaitu biasanya terdapat pada golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, dan menghasilkan air tereduksi. Dan yang kedua, kation lain, kation akan tereduksi. Dan selanjutnya, reaksi di anoda tergantung pada jenis anoda dan kation. Yang pertama, anion, yaitu sisa asam dan menghasilkan air teroksidasi. Selanjutnya, inert, biasanya pada logam PT, Au, dan C. Dan yang ketiga, tak inert atau anoda teroksidasi. Di sini saya akan memberikan contoh elektrolisis larutan CuSO4 dengan katode tembaga. Cu ini tidak termasuk logam aktif, sehingga dari hal tersebut kation Cu2+ akan terreduksi pada katode, sedangkan elektrode tembaga Cu tidak termasuk elektrode inert, maka anode Cu tersebut akan teroksidasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi elektrolisis. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.